Kalau kita ingin menata kembali ulang kehidupan kita, kita kadang-kadang seringkali fokusnya kepada ekonomi kita, pendidikan kita, mungkin geografis kita, rumah kita di mana nanti ditata ulang gini dan seterusnya. Shalom good readers, kita kembali lagi melanjutkan bacaan kita sepanjang hidup, yaitu membaca firman Tuhan yang diambil dari Ezra pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-70. Ini panjang ya, 70 ayat. Jadi tetap semangat, tetap fokus untuk membaca firman Tuhan. Ya, good readers, ini masih suasana Natal dan kebanyakan kalau kita Natalan, mungkin banyak sekali orang yang kembali ke kampung halamannya. Walaupun pada saat ini mungkin sama pemerintah sangat dibatasi dan mungkin memiliki beberapa aturan begitu ya, supaya mencegah arus pulang kampung besar-besaran. Nah, tetapi suka tidak suka, tentunya masalah pulang kampung itu adalah hal yang kita rindukan. Bagi saudara yang punya kampung begitu, kalau Natalan mungkin ingin sekali suasananya di kampung. Lebih meriah, lebih dapat daripada di tempat di mana saudara sekarang tinggal. Demikian juga halnya dengan orang Israel pada saat mereka kembali lagi ke Yerusalem. Ini adalah sebuah pergumulan yang cukup berat karena di Babilonia secara konteks kalau kita lihat, mereka sudah cukup nyaman, aman begitu ya. Sehingga ngapain lagi balik ke Yerusalem? Mending Yerusalemnya sudah ada, tinggal ditempatin, gak apa-apa. Tetapi ini kan Yerusalemnya dalam keadaan hancur, dalam keadaan Ya, dalam keadaan nggak siap lah begitu. Jadi logikanya mendingan di Babilonia sudah selesai gitu ya. Tetapi mereka akhirnya kembali di Yerusalem. Dan hal yang pertama mereka lakukan adalah menata ulang tentang bagaimana peribadahan secara umumnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kalau mereka membuat daftar nama-nama keluarga serta jumlah mereka di ayat 3 sampai 21. Dan pendaftaran nama-nama tersebut dibuat untuk memperhatikan tempat tinggal umat mereka. Ayat 22 sampai 25 itu ya. Dan fungsi-fungsi mereka dalam kaitan dengan pelayanan kerohanian. Jadi ayat 36, 41 dan pelayanan pemerintahan atau kemasyarakatan di ayat 42 dan 57. Dan memang masalah keturunan Lewi dan imam, mereka ketat sekali. Mereka harus tahu siapa asal-usulnya, benar-benar memastikan dia itu adalah keturunan Lewi dan imam untuk melayani tentang peribadatan kalau pada zaman itu. Hal ini ditekankan sekali, kenapa? Karena mereka tidak mau. Kalau mereka tidak jelas asal-usulnya apakah keluarga Lewi, imam, dan seterusnya, maka bisa jadi cara mereka melayani sewaktu nanti akan dibangun pembangunan Yerusalem dengan baik, maka itu akan melenceng. Bisa-bisa malah melenceng ke Allah yang lain begitu. Jadi mereka kenapa begitu ketatnya memperhatikan asal-usul dan juga memperhatikan benar-benar garis keturunan Lewi atau bukan, supaya mereka memastikan orang yang melayani ini tahu kepada siapa dia melayani. Kalau dalam konteks ini adalah kepada Yahweh, Tuhan. Nah, good readers, kalau kita boleh lihat dari sini gitu, kita renungkan dari sini, bahwa mereka akhirnya kembali untuk menata kembali kehidupan mereka. Dan mereka menata kembali tidak hanya sekedar kemasyarakatannya, tempat tinggalnya dan seterusnya, tetapi juga masalah kerohanian. Dan masalah kerohanian mereka sangat ketat. Mereka benar-benar memperhatikan hal tersebut. Siapa yang melayani, imamnya, lewinya, apakah benar-benar asli orang Yahudi atau bukan dan seterusnya. Saya rasa demikian juga dengan kita, saudara sekalian. Kalau kita ingin menata kembali ulang kehidupan kita kadang-kadang seringkali fokusnya kepada ekonomi kita, pendidikan kita, mungkin geografis kita, rumah kita di mana nanti ditata ulang gini dan seterusnya. Yang kita suka perhatikan adalah hal-hal yang di luarnya. Tetapi kita jarang sekali untuk menata kembali kehidupan kerohanian kita. Pada saat ini, good readers, kalau kita masih harus menata kembali kerohanian kita, maka mari kita renungkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita mengatakan bahwa hidup saya menjadi kacau, mari kita tata kembali kehidupan kita. Dan terutama,
kita menata kembali kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan, supaya lebih intim lagi. Amin. Have a nice day and God bless us.